Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Marta Putra Satria, kelas TPDJ 5B, nomor induk mahasiswa 4204 19 12 51. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur jembatan yang diampu oleh Bapak Faisal Ananda MT. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak. Kemudian saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai struktur jembatan. Sebelum kita mengenal lebih dalam mengenai struktur jembatan, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu jembatan. Oke, apa itu jembatan? Jembatan adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk melewatkan lalu lintas yang terputus pada kedua ujungnya akibat adanya hambatan berupa sungai ataupun danau dan lain sebagainya. Berikut ini gambar dari sebuah jembatan yang menghubungkan kedua ujungnya yang terputus oleh aliran sungai. Berikut fungsi jembatan. Yang pertama yaitu jembatan jalan raya atau highway bridge. Yang kedua, jembatan jalan kereta api atau railway bridge. Yang ketiga, ada jembatan pejalan kaki atau pedestrian. Kemudian selanjutnya yaitu ada tipe dan jenis jembatan. Yang pertama, berdasarkan materialnya, jenis material, terdapat beberapa jenis ya. Yang pertama yaitu ada steel atau baja, kemudian konkrit, beton, wood kayu, stone batu. Kemudian ada hybrid. Hybrid ini adalah gabungan dari beberapa material yang digunakan. Bisa saja baja ke kayu, kemudian beton dan kayu. Bisa juga ketiga material tersebut dijadikan satu kesatuan jembatan. Berikut gambar dari beberapa contoh jembatan baja, jembatan beton, kayu, kemudian hybrid. Ini menggunakan konkrit dan steel untuk jembatan tersebut. Yang kedua, berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, jembatan jalan raya. Yang kedua, ada jembatan jalan kereta api. Dan ketiga, jembatan pejalan kaki atau pedestrian bridge. Selanjutnya, kita memasuki kepada yang ketiga, berdasarkan letak lokasinya. Yang pertama ada jembatan di atas sungai atau danau. Berikut gambar mengenai jembatan yang berada di atas sungai. Selanjutnya ada jembatan di atas saluran irigasi atau drainase. Biasanya jembatan ini berada di atas box culvert atau berada di bawah saluran air yang berada di bawah jembatan. Kemudian ada jembatan di atas jalan yang sudah ada seperti flyover. Untuk contoh lebih dekatnya, biasa di Kota Pekanbaru itu sudah banyak menggunakan flyover karena tingkat kemacetan dan arus lalu lintas yang tinggi, maka dibangun jembatan flyover. Kemudian selanjutnya ada jembatan di atas lembah. Berikut contoh dari jembatan yang ada di atas ini pegunungan ya, lembah ini di bawahnya. Oke, selanjutnya ada jembatan di dermaga atau jeti. Nah, ini dia jembatan yang berada di dermaga. Ini mayoritas untuk pembuatan jembatan ini banyak menggunakan material baja ya. Oke, selanjutnya kita memasuki berdasarkan bentuk strukturnya. Ada 6 macam bentuk jembatan berdasarkan strukturnya. Pertama yaitu ada jembatan balok gelagar, yang kedua jembatan plat atau slab, yang ketiga jembatan pelengkung atau busur, 4 jembatan rangka, 5 jembatan gantung atau suspension bridge, yang keenam ada jembatan
cable stay atau jembatan kabel. Berikut gambar contoh gambar jembatan. Ini jembatan balok atau gelagar. Kemudian yang keduanya ada jembatan plat. Jembatan plat ini adalah jembatan yang paling sederhana. Nah, langsung diberikan lantai yang ditumpukan oleh kedua bagian ini. Kemudian ada jembatan pelengkung atau busur. Keempat ada jembatan rangka baja. Kemudian yang kelimanya ada jembatan gantung menggunakan tali. Dan yang keenam ada jembatan cable stay. Nah, ini dia gambarnya. Kabel-kabel ini yang menahan beban yang berada di bawahnya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada komponen-komponen jembatan. Komponen utama pada jembatan terdapat 3 jenis, yaitu pertama ada struktur atas atau superstructure. Yang kedua ada struktur bawah atau substructure. Yang ketiga ada pendukung, penghubung atau adjoining bridge. Oke, ini dia gambarnya mengenai bagian-bagian komponen utama. Ini bearing patch atau biasanya elastomer. Dari batas ini ke atas ini termasuk ke struktur atas atau superstructure. Dari bearing patch ini ke bawah, kemudian dijadikan satu pada pondasi, ini termasuk ke struktur bawah. Dan untuk pendukung penghubung atau adjoining bridge ini berada di sebelah abutment ini ke kiri, di ujung ini, dan di ujung sini. Pokoknya di sebelah abutment, setelah abutment baru itu bagian-bagian adjoining bridge. Untuk pondasi, semua struktur bangunan maupun bangunan perkantoran, jembatan, jalan, pondasi ini adalah bagian yang paling utama dalam sebuah konstruksi. Kemudian kita lanjut. Kita akan membahas mengenai struktur atas, superstructure. Struktur atas jembatan adalah bagian-bagian jembatan yang memindahkan beban-beban lantai jembatan perletakan arah horizontal. Jadi beban-beban yang diterima oleh lantai jembatan atau plat jembatan itu langsung disalurkan ke bawah ke pondasi, dan pondasi akan menyalurkan ke tanah permukaan bawah. Baik, yang pertama kita akan meliputi dari gelagar induk atau gelagar utama. Nah, ini gambar untuk gelagar induk pada sebuah jembatan. Gelagar induk ini terletak pada jembatan, yaitu memanjang arah jembatan atau tegak lurus aliran sungai. Ya, ini dia. Kemudian komponen ini merupakan suatu bagian struktur yang menahan beban langsung dari plat lantai kendaraan. Jadi bagian ini langsung menahan beban dari plat lantai yang dihasilkan dari plat lantai. Oke, selanjutnya ada gelagar melintang atau diafragma. Oke, diafragma ini posisinya melintang dari arah jembatan. Ia mengikat balok-balok gelagar induk ini. Jadi komponen ini, gelagar melintang ini mengikat komponen-komponen dari gelagar induk supaya tidak terjadi pergeseran antara gelagar induk ini. Oke, selanjutnya 3. Lantai jembatan. Plat lantai jembatan. Plat lantai jembatan ini berfungsi sebagai lapisan perkerasan yang menahan langsung beban lalu lintas yang melewati jalan tersebut. Seperti mobil yang lewat, beban mati pun beban hidup, semuanya langsung tersalurkan pada lantai tersebut. Kemudian plat lantai tersebut menyalurkan atau mentransfer secara merata ke seluruh lantai kendaraan. Oke, selanjutnya
selanjutnya ada elastomer bearing pads atau elastomer jembatan. Elastomer jembatan itu adalah bantalan jembatan yang biasanya digunakan untuk menyambung megastruktur atas dan penyangga di bagian bawah, yang terdiri dari beberapa jenis dan memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Ada jenis bantalan elastomer yang digunakan pada jembatan kecil dan pendek. Ada juga yang digunakan pada jembatan yang panjang dan lebar. Terdapat beberapa jenis dari elastomer jembatan itu sendiri. Yang pertama itu ada bantalan elastomer polos, kemudian ada bantalan elastomer berlapis baja di atasnya seperti ini. Kemudian yang ketiga ada bantalan elastomer laminasi, dan yang keempat ada lead rubber bearing. Mungkin bantalan yang ini yang sedikit berbeda dari yang biasanya. Kemudian yang kelima itu ada base isolation bearing. Kemudian posisi dari elastomer itu sendiri berada pada di bawah jembatan dan pondasi. Jadi dia yang memisahkan antara bagian jembatan itu pada pondasi, supaya fungsi dari elastomer jembatan itu sendiri supaya meredam beban yang besar pada bagian atas jembatan. Kemudian elastomer ini juga berfungsi sebagai menahan beban yang sangat besar, kemudian bisa mengakomodasi banyak gerakan yang terdapat di atasnya, kemudian juga bisa menahan suhu ekstrim dan air, kemudian juga meningkatkan usia pakai jembatan, dan juga mengecilkan biaya konstruksi dan perawatan. Selanjutnya ada plat injak. Plat injak ini adalah yang menghubungkan antara jalan dan jembatan sehingga tidak ada terjadi perbedaan tinggi antara keduanya, sehingga plat injak juga bisa menutupi bagian sambungan atas dari jembatan ini, supaya tidak terjadi kausan antara jalan dan juga jembatan pada plat lantai tersebut. Kemudian selanjutnya ada bagian struktur bawah atau substructure. Yang pertama, pengertiannya adalah struktur bawah suatu jembatan adalah merupakan suatu pengelompokan bagian-bagian jembatan yang menjaga jenis-jenis beban yang sama dan memberikan jenis reaksi yang sama, atau juga dapat disebut dengan struktur yang langsung berdiri di atas tanah, di atas dasar tanah. Yang pertama yaitu adalah pondasi. Nah, ini gambar dari pondasi. Fungsi utama dari struktur bawah ini adalah memikul beban pada struktur atas dan beban dari struktur bawah itu sendiri, kemudian langsung disalurkan ke pondasi dan ke tanah dasar. Oke, selanjutnya ada abutment. Abutment ini adalah bangunan bawah jembatan yang terletak pada kedua ujung pilar jembatan, yang berfungsi sebagai memikul seluruh beban hidup seperti angin, kendaraan, dan lain sebagainya, dan juga beban mati, beban gelagar itu sendiri pada jembatan. Nah, ini gambar pada abutment. Abutment ini menerima gaya vertikal dan horizontal, seperti gaya vertikalnya yang dihasilkan dari berat
dari berat gelagar induk yang berada di atasnya. Kemudian ada tekanan gaya beban horizontal yang dihasilkan dari tanah yang menekan dari arah samping. Tanah yang telah dipadatkan di sampingnya. Kemudian di sini terdapat dinding penahan tanahnya. Kemudian abutmen juga berfungsi sebagai penyalur beban dari struktur atas jembatan ke tanah di bawahnya. Kemudian juga untuk membantu memberikan dudukan pada tingkat posisi yang direncanakan dari bagian struktur yang di atas jembatan. Kemudian juga dia berfungsi sebagai tahanan terhadap tekanan tanah dari timbunan yang berada di dekatnya ini tadi. Oke, baik. Selanjutnya ada pilar jembatan. Pilar jembatan itu sendiri adalah suatu konstruksi beton bertulang yang mampu menumpu di atas pondasi tiang-tiang pancang yang terletak di tengah sungai atau yang lain, yang berfungsi sebagai pemikul antara bentang tepi dan tengah bangunan atas jembatan. Bentuk dari pilar itu sendiri seperti ini. Bentuk dan jumlah pilar ini harus mempertimbangkan pola pergerakan aliran sungai, kemudian topografi sungai, dan juga keadaan tanah, kemudian jarak bentang jembatan tersebut. Apakah jembatan itu lebar dan juga panjang. Jadi kebutuhan pilar itu berdasarkan dengan kebutuhan jembatan. Semakin besar atau semakin lebar jembatan tersebut, maka akan menggunakan banyak pilar. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua, dan apabila terdapat kesalahan atau kesilapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kebenaran datangnya hanya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Saya Marta Putra Satria undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.